Tahu dong. Orang kita matanya Pandawa, di mana siapapun pemenang pertandingan pada sore kali ini sudah ditunggu oleh kesebelasan Banteng Tangsel. Tidak heran sang manajer Bapak Suhari Wicaksono pada sore kali ini hadirnya berhadapan dengan kesebelasan Pandawa, dan line up dari kedua kesebelasan paling terakhir alias penjaga gawang dari kesebelasan Portes Warujaya, Agus nomor punggung 19, Jaki nomor punggung 3, susunan pemain dari kesebelasan Pandawa, Mari Eka nomor punggung 17, Nahar nomor punggung 6, Dori nomor punggung 8, Andre S nomor punggung 6, untuk secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Mini Pakujaya untuk menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Portes Warujaya berhadapan dengan kesebelasan Pandawa. Portes berada di sebelah utara, sementara kesebelasan Pandawa menempati posisi sebelah selatan Stadion Mini Pakujaya. Baik saudara, kita saksikan fluid pertandingan babak yang pertama sudah terdengar, ditemani Wahyu Ardian dipasankan oleh pemain kesebelasan Pandawa. Dan apakah yang terjadi, kita dengarkan fluid terdengar dari sang pengadil lapangan pertandingan. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Pandawa akan terangkat bola, berikan kepada pemain kesebelasan Pandawa lainnya. Akan kita saksikan saudara untuk kesebelasan Portes Warujaya Jibun, kita saksikan saudara, dan kita saksikan saudara kembali kini kesebelasan Pandawa coba menegang, berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Portes Warujaya. Bola liar disaksikan Pandawa mengancam lini pertahanan Portes. Hampir saja saudara, sontekan yang dilepaskan oleh Saini melebar dan tidak tepat sasaran, dan akhirnya selamat sementara kawan dari kesebelasan Portes dari tengah lapangan pertandingan. Free kick melebar berikan kepada rekannya, kembali bola berhasil diantisipasi, datang support dari pemain kesebelasan Pandawa lainnya Sukron, tetapi berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Portes Warujaya. Perebutan bola sengit terjadi di tengah lapangan pertandingan saudara, dimenangkan oleh pemain kesebelasan Pandawa, tetapi kembali berhasil diamankan dengan sebuah heading oleh pemain bertahan Portes. Ya, kembali kini bola dalam penguasaan Asmat pertandingan. Asmat Castello bekerja sama berikan kepada rekannya Tuki. Kembali saudara, bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan Pandawa, berhasil digagalkan oleh pemain bertahan Portes Warujaya. Perebutan bola kembali dilakukan oleh pemain kesebelasan Portes, kan mundur beberapa langkah Hasnul, tetapi terpotong oleh pemain kesebelasan Portes Warujaya. Terjadi perebutan bola saudara, dimenangkan kesebelasan Pandawa, sangi offside, dan kita saksikan tendangan bebas bagi kesebelasan Portes Warujaya langsung menuju ke areal pertahanan kesebelasan Pandawa, tetapi terlalu deras, bola berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Mario, dan kembali saudara fronten kita saksikan Hafiz berikan kepada Has bagi kesebelasan Pandawa, mundur beberapa langkah, lakukan sudah berikan kepada Asmat Castello, tetapi lagi-lagi bola berhasil dijinakan oleh penjaga gawang Jibun yang akhirnya menggagalkan manuver yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pandawa. Jibun lepaskan umpan, didapati kesebelasan Portes Warujaya. Ya saudara, satu pemain bersiap bagi kesebelasan Portes Warujaya, mundur beberapa langkah Akun Nesta langsung, tetapi sangat disayangkan sasaran tendangan
Swarijaya. Pelanggaran di tengah lapangan pertandingan dimenangkan oleh pemain kesebelasan Fortes Swarijaya. Umpan panjang saudara, dan apa yang terjadi? Ini siap kita saksikan intercept yang kurang cermat dilakukan oleh penjaga gawang Pandawa. Swarijaya cukup baik skill yang dipertontonkan pemain Fortes, terupas yang cukup baik, tetapi sangat disayangkan saudara, masih ada pemain bertahan kesebelasan Pandawa. Datang kembali gempuran kesebelasan Fortes dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Pandawa. Berbahaya, berbahaya, lepaskan tendangan, dan apa yang terjadi saudara? Berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Pandawa. Mulai panas penampilan para pemain kesebelasan Fortes Swarijaya, di mana kita saksikan saudara penonton kembali gempuran mereka peragakan lini pertahanan Pandawa. Saja pelanggaran sudah dilakukan oleh pemain kesebelasan Fortes Swarijaya, dan kembali saudara penonton kesebelasan Fortes Swarijaya menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Pandawa. Akun Nesta melakukan sebuah intercept, terjadi perebutan bola. Dayat kembali saudara, kita saksikan kembali sebuah safety first. Tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain Suhari Wijaksono, manajer tim dari kesebelasan Banteng Tangsel yang merupakan calon lawan siapapun pemenang pertandingan pada sore hari ini. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali, kini bola dikuasai pemain kesebelasan Pandawa. Masih saudara, Pandawa kini menekan dari kaki habis. Pemain yang patut diwaspadai oleh lini pertahanan kesebelasan Fortes. Bola dalam penguasaan total, tetap melebar berikan kepada Dayat, maksudnya masih Dayat terus bermanuver ke kotak penalti dari kesebelasan Pandawa, berada di kotak penalti Fortes, berhasil diamankan dengan baik, dan kita lemparan ke dalam. Dayat berikan kepada Asmat Castello, teruskan umpan, dan apa yang terjadi kita saksikan saudara, berhasil diintercept oleh barisan bertahan dari kesebelasan Fortes, dan tertek dilakukan kesebelasan Fortes. Bola liar menghampiri pemain bertahan kesebelasan Pandawa, Asmat Castello, teruskan umpan kepada Saini, terpotong oleh pemain bertahan Fortes, dan kini bola menghampiri Akun Nesta, tapi melancarkan tekanan, terlepas dari jebakan offset. Berbahaya, berbahaya. Nomor punggung 19 Agus yang tidak ikut untuk menarik offside, tetapi beruntung saja saudara penonton, sepakan pemain kesebelasan Pandawa. Sementara kini Fortes mengancam, berbahaya, terlalu lemah. Kirim umpan berhasil dikedik oleh Akun Nesta. Akun Nesta bekerja sama berikan kepada rekannya, kembali terpotong bola oleh pemain kesebelasan Pandawa, dan kini bola liar menghampiri pemain kesebelasan Pandawa saudara dari kaki Tudik, berhasil diintercept dengan baik. Kita saksikan saudara penonton, kembali intercept dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Fortes Swarijaya. Kembali saing dari kedua kesebelasan untuk bisa menghadirkan gol ke gawang dari kesebelasan Fortes Pandawa yang diperagakan pemain kesebelasan Fortes, di mana saudara penonton umpan-umpan panjang yang bertahan dari kesebelasan Pandawa, dan habis kembali mengeluarkan jurus andalannya saudara. Kita saksikan Asmat Castello. Apa sebuah kesebelasan Pandawa kembali terjadi, lakukan sudah Fortes Swarijaya, dan kita saksikan saudara gempuran yang kembali gagal dilakukan pemain kesebelasan Fortes Swarijaya. Terjadi perebutan bola, dimenangkan pemain kesebelasan Pandawa dari kaki Asmat Castello, merekan dari sisi kiri. Persil lemparan ke dalam yang terjadi pada pertandingan babak yang pertama ini mirip dengan partai semifinal antara Thailand dengan Laos tadi malam saudara, di mana kalau kita melihat dari live streamingnya, banyak sekali bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini pun kita saksikan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit medio, sudah tercatat hampir 157 kali terjadi lemparan. Bahwa kerjasama yang coba diperagakan oleh pemain dari kedua kesebelasan memang belum berhasil menemukan celah di lini pertahanan kesebelasan Pandawa ataupun lawannya kesebelasan Fortes. Kembali berbahaya. Oh saudara, kita saksikan lengah
lini pertahanan kesebelasan Pandawa. Hasil mengheading dengan baik. Kita lihat umpan yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Portes Warujaya dan akhirnya mengubah kedudukan 1-0. Kesebelasan Portes Warujaya leading atas lawannya kesebelasan Pandawa pada pertandingan babak yang pertama ini, saudara. Ya, kita lihat dalam tayang ulang bagaimana para pemain dari kesebelasan Pandawa hanya terfokus dengan pergerakan bola, tidak melihat ada seorang dorong bola berikan kepada pemain Portes lainnya, crossing cantik ke kotak penalti kesebelasan Pandawa. Kita saksikan, saudara penonton, berbahaya, tetapi ada satu pemain kesebelasan Pandawa Tufik, Asmat Castelo, masih Asmat Castelo melebar kepada Hafiz, berbahaya Hafiz, lebih dekat bola dalam penguasaan Tugi Hadi. Kembali kita saksikan bola dalam penguasaan, bola kini dalam penguasaan Somad, masih Somad kirim umpan membentur kaki pemain kesebelasan Pandawa. Terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan Portes Warujaya, kembali menekan dari seperempat lapangan permainan kesebelasan Pandawa. Atakan mereka ADBTN, masih ADBTN, saudara, yang melakukan tidak terpantau kamera, lakukan sudah berhasil di heading, datang kembali support dari second line, tercuri oleh pemain kesebelasan Pandawa. Masuk Martin nomor punggung 17. Baik, saudara, yang kesebelasan Pandawa Dayat ditarik keluar dan dimasukkan rekan senegaranya Martin. Kesebelasan Pandawa sudah melawan pada pertandingan sore kali ini. Kita saksikan baik Asmat Castelo maupun Hamantau, calon kekuatan yang mereka, para petinggi klub yang tidak sempat menyaksikan, bisa melihat aksi calon lawan yang dihadapinya ketika pada pertandingan selanjutnya di turnamen Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022. Baik, saudara, kita saksikan sebuah peluang didapati pemain kesebelasan Pandawa, tetapi sangat disayangkan merebut bola oleh pemain kesebelasan Portes Warujaya. Dua pemain dan kita saksikan dilakukan oleh ADBTN. Tendangan bebas untuk kesebelasan Portes, berbahaya, kembali terblok oleh Martin dan kembali bola kini dalam penguasaan pemain Portes Warujaya. Sudah dilakukan, kita saksikan ADBTN, masih ada Robert kirim umpan dan kembali kini bola dikuasai pemain kesebelasan Pandawa Saini, tetapi kita saksikan reading the game yang cukup baik dilakukan oleh pemain kesebelasan Portes yang berhasil membaca arah bola dan kini kita saksikan Hafiz, masih Hafiz bermanuver, Hafiz lepaskan umpan, berhasil dipotong oleh Tugi Hadi. Kita saksikan kerjasama cantik dilakukan oleh pemain kesebelasan Portes dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Portes Warujaya. Baik, saudara penonton, kita saksikan tendangan bebas untuk kesebelasan Portes Warujaya pada turnamen Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022. Satu pemain kesebelasan Portes Warujaya tendang bagi kesebelasan Portes, lahir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan permainan dan kini kesebelasan Pandawa melakukan counter attack, berhasil diintercept oleh pemain bertahan kesebelasan Portes Warujaya, terlalu lama menguasai bola dan akhirnya tercuri oleh pemain kesebelasan Pan. Masih cukup rapi diperagakan oleh pemain bertahan kesebelasan Portes Warujaya. Kita saksikan kini, saudara penonton, transisi permainan dari tertekan menjadi menekan dilakukan pemain Portes, kembali berhasil dipatahkan oleh pemain kesebelasan Pandawa. Saini dan ya, saudara, kita saksikan gol penyeimbang akhirnya terjadi, dilakukan oleh
Gawang Cibun yang akhirnya merubah kedudukan menjadi imbang 1-1. Dan sudah saya katakan saudara penonton, klimaks pertandingan terjadi pada babak yang pertama ketika Tugi Hadi dari kesebelasan Fortes Warujaya mencetak gol, dan akhirnya saudara inisiatif menginjak pedal gas yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Pandawa berhasil. Defisit gol yang mereka derita berhasil mereka bayar atas sang lawan kesebelasan Fortes Warujaya dan membuat mundur beberapa langkah Akunesta, tetapi tertahan bola oleh pemain kesebelasan Pandawa. Dan saudara penonton, akhirnya peluit akhir pertandingan babak yang pertama ditiup oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan. Artinya usai sudah pertandingan babak yang pertama, skor 1-1 pun segera dimulai. Ya, pertandingan babak yang kedua akan kesebelasan Banteng Tangsel. Bapak Suari Wicaksono ucapkan selamat, dan kick-off tampaknya akan dihadapi oleh pemain dari kesebelasan Pandawa. Kita saksikan habis tampaknya kita kick-off babak yang kedua baru saja dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Pandawa berhadapan dengan Cibun. Kirimkan umpan ke depan. Kali ini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Pandawa. Kita saksikan Hasrul pindahkan bola ke sebelah kanan. Kita saksikan Hafiz orang sempurna satu upaya umpan kiriman Hafiz, dan kali ini gagal satu serangan yang dibangun oleh para pemain dari kesebelasan Pandawa. Kita saksikan satu perebutan bola terjadi, dan kini bola dalam penguasaan. Kita saksikan Asmat Castello satu desa kirimkan umpan ke depan, berhasil direbut oleh pemain Pandawa. Kita saksikan, dan kali ini Pandawa menekan, namun kembali berhasil digagalkan oleh pemain dari kesebelasan Fortes Warujaya. Kita saksikan satu umpan kembali, kita tampaknya berhasil digagalkan oleh pemain Fortes Warujaya, dan kita saksikan bola menghampiri kapten kesebelasan Pandawa Toto arahkan umpan ke depan kepada Saini satu PT. Satu perebutan bola terjadi dimenangkan oleh pemain Pandawa Asmat Castello, kirimkan pendek kepada Sukro. Kini Asmat Castello kuasai bola, kurang sempurna satu penguasaan bola yang dilakukan Asmat Castello, kembali gagal pada perserangan. Terjadi diskomunikasi pemain bertahan dari kesebelasan Pandawa. Kini Fortes menekan satu umpan berbahaya, dan kita saksikan kembali satu. Habis kini kuasai bola, kita saksikan habis kirikan umpan berbahaya. Dua peluang terbuang percuma. Kita saksikan satu perebutan bola terjadi dimenangkan oleh para pemain Pandawa. Kita saksikan kembali Pandawa bangun serangan dan kali ini Eka kuasai bola. Lagi-lagi bola kini keluar meninggalkan Fortes Warujaya sudah lakukan, dan kali ini kembali Fortes Warujaya kuasai bola. Sobat kurang sempurna satu umpan kiriman yang dilakukan. Kita saksikan Fortes melalui pemain Eka. Kita saksikan satu umpan berhasil dipotong oleh pemain dari kesebelasan melaju ke putaran ketiga. Pertandingan yang mempertemukan kesebelasan Pandawa berhadapan dengan kesebelasan Fortes Warujaya. Ke dalam kembali saksikan satu duel udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Pandawa, dan ini Pandawa menekan, dan kita saksikan satu umpan terlalu tajam. Kita saksikan satu upaya, saksikan Akunesta, dan kini kembali terjadi satu perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Fortes menekan Somat satu umpan. Kita saksikan dari sisi kanan pertahanan Pandawa apa yang terjadi. Kita saksikan sudah lakukan, langsung mengarah kepada penjaga gawang pada kesebelasan Pandawa. Mario kirimkan umpan berhasil ditangkap oleh Akunesta Fortes. Ini bola dalam penguasaan pemain Fortes. Satu umpan yang kurang sempurna kembali
kiri, dan kali ini Robert kita saksikan buang bola keluar lapangan pertandingan, dan kita ada sekitar 5-6 orang pemain berada di box pendamping kesebelasan satu tendangan sudut yang kurang akurat kita saksikan, dan kini counter attack dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pondes. Cukup baik kita saksikan kembali Pondes berdekat melalui Andre kirkan umpan ke depan, kita saksikan kepada Andre. Satu tendangan jarak jauh yang dilakukan Andre, maksud kami Nahar, kita saksikan tidak bisa berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Pandawa Mario, dan kita saksikan Nahar, kita saksikan skor 2-1 tertinggal kesebelasan Pandawa atas yang dilakukan oleh Nahar. Kita saksikan cukup Martin arahkan umpan ke depan berbahaya, cukup baik kita saksikan penjaga gawang Ridwan Jibun, kita saksikan, namun kali ini bola berhasil dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan Pandawa kurang sempurna. Kali ini Jaki kirimkan umpan kepada ADBT, kurang sempurna umpan kiriman ADBT, bola dalam penguasaan Kei kirimkan umpan ke sebelah kiri, namun kali ini ada sobat kita saksikan Pondes Warujaya melalui ADBT, kita saksikan Castello masuk Gusti, kita saksikan Tugi Hadi kirimkan sudah umpan ke depan, kita saksikan berhasil bola dijauhkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Pandawa, dan kini Pandawa mendekat, kita saksikan, namun satu umpan yang terlalu kepada bola akan terarah, sudah lakukan akun desa, ada betet yang dituju, bola berhasil dijauhkan oleh kapten tersebut, ahli pelanggaran dan kartu kuning, tampaknya diberikan langkah, kita saksikan Tugi Hadi langsung mengarah ke area pertahanan dari kesebelasan Pandawa, dan kini kita saksikan Pondes Warujaya mendekat, namun bola kita saksikan kembali berhasil dikuasai oleh satu shooting kembali dilakukan oleh pemain Andre, kita saksikan masih terlalu lemah, bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Mario, kita saksikan tampaknya clearance dilakukan Toto, dan kita saksikan masih kuasai bola Toto, terjadi perebutan dengan ADBT. Toto kerjasama kepada rekannya, kita saksikan, dan kali ini kita saksikan Pandawa bangun serangan pemain dari kesebelasan Pandawa, kini Nahar, kita saksikan kuasai bola Nahar, kita saksikan kali ini terjadi satu perebutan bola, kita saksikan Tugi Hadi dapat kepada ADBT, berhasil ditanduk oleh Kei, satu perebutan bola terjadi, kita saksikan, dan kali ini bola dibenarkan, kita Kei dilanggar, tampakkan Kei oleh satu tendangan bebas sudah lakukan umpan, namun kita saksikan selalu mengarah kepada pelukan ke depan, duel udara terjadi, kuasai bola, masih Nahar kerjasama kepada Somad, satu tendangan jarak jauh tanduk menjauh oleh Akunesta, dan kita saksikan membangun serangan, kita saksikan melalui kita saksikan apa yang terjadi, dan kali ini saksikan masih kita saksikan salah umpan tampaknya dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pandawa, dan bola kali ini berhasil salah umpan dilakukan oleh Tuki, bola kini kembali dikuasai oleh Pandawa, habis satu tendangan keras masih mengarah tipis, dan tiang gawang penjaga gawang Ridwan Jibun, kita saksikan, dan kita lihat salah satu pemain dari atas kesebelasan Pandawa di babak yang kedua, dan kita saksikan tampaknya kita saksikan
agak serius cedera yang dialami pemain Pondes Warujaya sehingga harus ditanduk keluar lapangan pertandingan. Dan satu tendangan gawang kita saksikan kali ini. Satu peluang berbahaya nih. Lahar kita saksikan berhasil mencetak gol ketiga bagi kesebelasan Pondes Warujaya. Dua gol bagi kesebelasan Pondes Warujaya, diikuti dengan bubarnya para penonton. Kita saksikan dan kami informasikan kembali bagi para penonton untuk esok datang kembali ke Stadion Binik Bakujaya untuk menyaksikan partai terakhir di putaran kedua pertandingan yang mempertemukan dua kesebelasan Pondes Warujaya akan berhadapan dengan kesebelasan Banteng Tangsel. Pertandingan kita saksikan Pondes Warujaya bangun, masih ada upaya untuk satu upaya tendang umpan yang dilakukan oleh arahkan umpan dan pelanggaran dapatkan kini Pandawa bangun serangan. Pelanggaran dapatkan dilakukan oleh pemain Pondes Warujaya terhadap salah satu pemain dari kesebelasan sudah lakukan, berhasil diintercept. Kita saksikan oleh pemain dari kesebelasan Pondes Warujaya dan kita saksikan Dugi Hadi jauhkan bola dari area pertahanan kesebelasan Pondes Warujaya. Pandawa kembali bangun serangan. Kita saksikan kita saksikan dan tampak terjadi satu perebutan bola. Kita saksikan diberangkat oleh pemain dari kesebelasan. Kali ini kembali tampaknya Pondes Warujaya bangun serangan. Salah umpan dapatkan dilakukan oleh pemain Pondes Warujaya. Satu kontrol yang kurang sempurna. Kini kita saksikan satu kontrol kembali kurang sempurna dilakukan oleh ADBT. Dan kali ini bangun serangan kita saksikan Pandawa berhasil diintercept oleh Dugi Hadi dan kita saksikan datang Jaki kerjasama kepada rekannya. Kembali bola menghampiri Jaki, masih Jaki. Kita saksikan Jaki umpan crossing, satu heading berbahaya, satu peluang kembali terjadi satu kemelut, namun berhasil dikelirin oleh pemain bertahan dari kesebelasan Pondes Warujaya. Gagal peluang yang ini kita saksikan tendangan bebas sudah lakukan kurang sempurna umpan kiriman api. Dan kita saksikan kali ini Pondes Warujaya menegak terlepas dari jebakan offset. Terlalu lemah bola dalam penguasaan pemain Pondes Jaki kerjasama kepada rekan umpan ke depan. Kita saksikan Pondes Warujaya kini mendekat melalui Nahar. Dua gol sudah diciptakan Nahar dan kita saksikan terlepas dari penguasaan bola yang diikat oleh kesebelasan Pandawa. Kita saksikan salah umpan dapatkan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pandawa dan kini mendekat. Kita saksikan Pandawa dari sisi kanan pertahanan kesebelasan. Satu umpan crossing berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Pondes Warujaya Jaki. Dan kita saksikan bola menghampiri penjaga gawang Mario oleh pemain Pondes Warujaya. Dan kita saksikan Pondes Warujaya bangun serangan. Masih sobat kuasai bola, masih somat umpan. Satu tendangan yang dilakukan ADPT masih terlalu lemah. Kesebelasan Pondes Warujaya kita saksikan lakukan sudah. Dan kita saksikan kali ini kembali Pondes Warujaya mendekat, namun terjadi satu perebutan bola. Saksikan dan kali ini tampaknya hanya menyisakan 3 orang pemain kesebelasan Pondes Warujaya di area pertahanan kesebelasan Pandawa. Akun Nesta bersiap lakukan sudah satu tendangan bebas yang masih terlalu tinggi daya. Kini Pondes Warujaya
hendak menekan kira Asasika dari sisi kanan pertahanan Pandawa. Satu perebutan bola terjadi nahar, namun tamdan. Selesailah sudah pertandingan babak yang kedua dimenangkan oleh